Udah ada jawabannya Bang? Hah? Udah ada jawabannya Bang? Jawabannya Iya. udah. Cuma sekedar ini Pak. Tadi Putri juga sama gitu. Oke. Izin Pak, mohon izin Pak. Siap. Oke. Nanti diedit ya. Kalau Oke. suaranya kurang bagus dibagusin. Siap. Ini waktu kita udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah atas waktunya kesempatan memberikan kepada saya untuk melakukan wawancara pada kegiatan CGT ini, program di modul 3 ini ada kegiatan yaitu tentang pengambil keputusan tentang periode yang ketiga Pak. Mohon izin Pak, pada kesempatan ini saya ingin melakukan wawancara atau ngobrol bareng dengan Bapak selaku pimpinan SDN tentang umur 19 petang. Ini ada dua sebenarnya sih, satu sudah di tempat tugas saya, tinggal satu lagi di tempat wilayah terdekat. Untuk yang pertama ini Pak, mohon maaf, mohon izin ketika ini bagaimana pendapat Pak dapat mengatasi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral menurut Pak Alam. Baik, oke, terima kasih. Kalau kita berbicara masalah dilema etika dan bujukan moral ya, bujukan moral. Dilema etika itu kan dimana kegiatan itu atau masalah itu kita harus bisa menentukan, karena di situ pilihannya adalah benar dan benar, kemudian benar dan salah. Bagaimana cara mengidentifikasi itu? Pengalaman yang pernah saya lakukan adalah khususnya jika kasus dilema etika itu, maka kita dihadapkan pada suatu pilihan yang berat. Sebetulnya kasusnya adalah ringan, tetapi kita menentukan keputusannya itu yang agak berat, karena itu bertentangan dengan rasa kasih sayang, yang bertentangan dengan rasa kebenaran, kemudian keadilan, kebebasan, kemudian masalah tanggung jawab dan perasaan seseorang juga. Tetapi kalau identifikasi masalah bujukan moral itu lebih gampang, karena itu sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di masyarakat, dan kita bisa cepat menentukan vonis atau apa istilahnya hukumannya itu, karena di situ hanya pilihannya benar dan salah. Contohnya, misalnya di sekolah saya ada guru senior tapi dia belum S1, tapi dia punya kompetensi, punya dedikasi yang tinggi, kemudian berkompeten dalam mengajar. Nah, masalahnya kepala sekolah tidak akan tetap mempertahankan guru tersebut karena ini bertentangan, atau yang saya ambil itu adalah karena sifat keadilan versus rasa kasih sayang, kemudian integritas dengan kasih sayang, kemudian berprinsip dengan versus kasih sayang. Artinya guru itu akan tetap saya pertahankan karena saya sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan juga membutuhkan guru tersebut. Walaupun dia belum S1, tapi dia mempunyai kapasitas dan kompetensi yang sangat saya harapkan di sekolah saya. Nah, misalnya kasusnya bujukan moral, itu misalnya ada seorang guru yang melakukan kesalahan, itu udah kondisinya udah pasti jelas ya, itu yang salah berarti ya harus dihukum. Paling tidak kita bersih pengarahan, yang benar katakan benar, kemudian yang salah juga harus katakan salah. Barangkali itu yang untuk identifikasi masalah. Dari apa yang Bapak sampaikan, pengalaman Bapak ini mengidentifikasi kasus-kasus yang ada atau yang diperlukan keputusan itu sangat dilema atau dalam dilema moral. Yang pertama, masalah itu kita harus menentukan benar salah yang memang ada benar ada salah ya Pak ya. Dan ketika itu Bapak sudah memberikan keputusan pilihan mana yang terbaik. Keputusan itu memang berat ya Pak ya. Karena menyangkut masalah hati orang lain dan untuk keadilan ya Pak ya, yang Ibu Bapak sampaikan. Dan memang kegiatan ini memang sangat
dilema karena pemimpin pembelajaran ini sangat di akhir putusan ini apa Iya, yang iya. salah justru akan balik ke diri kita sendiri gitu ya Pak. Iya, akan balik pada yang memutuskan di suatu Memutuskan. permasalahan gitu ya. Dan satu lagi di sini tadi kalau budi moral yang Pak Bapak sampaikan sangat lebih mudah dibandingkan dilema. Betul. Karena memang tadi yang sampaikan Bapak, apabila melanggar ya sudah Iya. konsekuensinya ya ada kan gitu ya, Iya. lebih mudah kan gitu. Heeh. Dan selanjutnya kasus yang pengalaman itu yang tadi saya sampaikan ada apa namanya di guru kan sejawat Bapak ada memang udah senior tapi belum kualifikasinya belum S1 Iya. tapi sekolah ini membutuhkan. Iya, Nah, masih itu dipertahankan. dengan kompetensi yang ada yang lebih energi dan ada rasa keadilan bagi mereka karena memang ini sangat dibutuhkan. Karena itu Bapak menyampaikan tadi sebagai pemimpin ya win-win solution yang Iya, harus dari gitu yang ya. harus saya pertahankan juga Nah, gitu kan. Mungkin kurang lebih seperti itu yang Iya. saya tangkap ya. Oke, untuk selanjutnya Pak, bagaimana Pak Ani menjalankan pengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Menurut Pak Ani gimana Pak? Oke. Soal nomor 2 Pak. Kalau yang ini itu kan sama juga dengan kasus dilema etika ya, artinya ini dua-duanya benar ya. Dua-duanya Nah benar. kalau itu terjadi, Mhm. kita juga menghadapi dilema juga, Iya, juga iya. kalau hal itu terjadi. Menghadapi. Nah selain itu juga saya sebelum mengambil keputusan, Mhm. saya juga akan meminta pertimbangan pada Iya. teman-teman sejawat, rekan biru untuk mengambil suatu kebijakan yang terbaik Mhm. sebelum memutuskan suatu perkara. Artinya bahwa apapun putusan itu sebelum saya putuskan sendiri, tapi saya tetap harus berkonsultasi dengan teman-teman saya yang ada di SDN Cekaring Timur 19. Misalnya contoh kasusnya begini, ada seorang guru penggerak, dia ingin mendaftarkan sebagai PP ya, pengajar praktik. Tentunya kan dia banyak melakukan kegiatan di luar sekolah. Nah, di sini terjadi dilema etika juga. Karena ini dilema etikanya di mana? Dilema etikanya adalah masalah keadilan dan tanggung jawab. Adil bagi guru penggerak untuk mengembangkan top potensinya di luar sana, tetapi mereka masih punya tanggung jawab di sekolah, dia tempat mengajar. Jadi tupoksinya itu tetap harus dilaksanakan. Itu barangkali itu yang jadi permasalahan kalau di situ. Bagaimana itu Pak? Seperti itu. Ya seperti itu, ya itu kan dilema Etika ya. dilema etika yang harus kita lakukan. Jadi saya menerapkan tetap guru penggerak itu tetap menjadi guru penggerak di sekolah saya. Jadi keputusan seperti itu, jangan dulu melanjut kepada sebagai praktek pengajar sebelum ada pengganti atau bawahnya itu ada teman-temannya yang menggantikan seperti itu. Siap. Terima kasih Pak. Pada kesempatan dua ini yang dimana ada dua kepentingan ya Pak yang sama-sama Iya. benar atau sama-sama menurut kebajikan yang Bapak sampaikan itu dimana ketika dalam ya ada dilema etika atau permasalahan yang ada itu yang melakukan Bapak adalah menentukan pertimbangan kepada rekan sejawat yang beraktivitas sendiri gitu Pak. Nah, sebenarnya bisa, cuma nantinya akan berimbas ketika itu terjadi salah kita pribadi yang salah sendiri gitu ya Pak. Betul, Yang saya betul. tangkap gitu. Tapi kalau ada teman-teman kan rekan sejawat atau senior Iya. yang sudah berpengalaman akan memberikan solusi yang terbaik karena memang menyangkut masalah orang lain gitu ya. Iya. Nah, karena memang sebelum diputuskan, kalau diputuskan bingung. Iya, makanya sebelum kita memutuskan kita konsultasi itu dengan teman-teman. Nah, Barangkali ada solusi yang terbaik. yang terbaik ya Pak ya. Iya. Nah, sampai permasalahan ini Iya. melebar gitu. Iya, iya. Dan di sini ada di poin 2 ini ada contoh guru guru penggerak ketika Iya. memang benar ya Pak ya Nah,
langkah selanjutnya itu boleh di mana saja, itu PP itu mengajar praktik. Memang dilema sebagai pemimpin ya Pak, akan tapi tadi ada rasa keadilan dan rasa tanggung jawab guru tersebut, tupoksinya. Karena memang kalau yang utamanya kan tupoksinya. Tadi yang saya tangkap ini, jadilah guru pembelajar di sekolah kita dulu. Iya betul. Iya, Pak. Karena mengenai tupoksi yang ada di sini. Oke, yang saya tangkap seperti itu ya Pak. Iya. Oke. Untuk kegiatan selanjutnya adalah ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Aan lakukan yang selama ini, langkah-langkah. Oke, langkah-langkah yang saya lakukan terutama di SDN Cengkareng 11 adalah setiap ada permasalahan saya menganalisis dulu masalahnya, apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Nah selanjutnya juga saya membuka diri, berpikir objektif dengan bermusyawarah, dengan melibatkan guru-guru, terutama guru-guru senior yang punya pengalaman. Ya walaupun pada akhirnya saya juga yang menentukan atau memutuskan solusi yang terbaik dalam menjalankannya secara konsisten, kontinu dan berkeadilan. Barangkali itu aja tuh prosedur yang saya tangkap, saya ulang apa ya, di poin nomor 3 itu langkah atau prosedur yang biasa Pak Bapak lakukan, itu yang saya tangkap adalah setiap yang pastinya ada permasalahan, itu yang awalnya adalah menganalisis apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Nah, ketika itu sudah bisa analisis, berarti ya Bapak bukan hanya sendiri, sebenarnya sendiri pun bisa, akan bisa berkolaborasi. Itu tadi sampaikan bertanggung jawab. Kita harus mencari masukan, saran dari teman-teman semua juga. Sebelum memutuskan keputusan yang sudah Bapak sampaikan gitu ya. Iya. Tujuannya memang baik. Kalau yang saya tangkap memang untuk keputusan itu untuk bermanfaat untuk seluruhnya gitu ya Pak. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah poin nomor 4 ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut Pak Aan bagaimana Pak? Oke, hal-hal yang perlu kita laksanakan agar menyelesaikan dilema etika itu berjalan dengan efektif. Yang pertama, kita harus tahu dulu bagaimana mengidentifikasi kasusnya. Contohnya rasa keadilan versus kasih sayang. Kemudian misalnya kita ambil contoh di kelas 4 ada anak yang berkebutuhan khusus dengan IQ di bawah 50. Anak tersebut berbicara belum jelas, baca belum bisa, menulis juga apalagi. Kemudian saya dan para guru berdiskusi untuk memutuskan bahwa Patir itu ketika akhir tahun nanti tetap naik kelas dengan alasan Patir itu adalah dia anak yang berkebutuhan khusus dan perlu perhatian. Ini adalah masalah kasih sayang dengan rasa keadilan. Kemudian yang kedua juga bisa dilakukan dengan melakukan beberapa langkah pengujian dalam mengambil sebuah keputusan. Misalnya kita juga harus bisa menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus di atas. Misalnya kita harus melibatkan saya sendiri sebagai kepala sekolah, kemudian wali kelas di sini kelas 4, kemudian orang tua, murid juga dan siswa sendiri. Kemudian dari analisis tersebut kita bisa menentukan nah anak itu apakah di akhir tahun itu bisa naik atau tidak. Tadi dijelaskan di atas bahwa setelah teridentifikasi kasusnya, karena mereka intinya anak itu adalah berkebutuhan khusus, maka kita tidak bisa menolak untuk tidak dinaikkan karena dengan pertimbangan antara
kasih sayang dengan keadilan yang harus kita berikan kepada anak dan orang tua itu sendiri. Barangkali itu aja secara singkatnya. Saya ulangi apa yang saya Bapak dalam pengambilan keputusan ini pada yang biar lebih efektif ya Pak. Pada intinya Bapak menyampaikan pertama mengidentifikasikan permasalahan, yaitu tadi ada rasa keadilan versus rasa kesayang. Nah, contoh yang Bapak sampaikan itu kasus ABK di bawah nilai 50 ya Pak. Iya. Nah, langkah itu tadi Bapak disampaikan analisis dulu. Ketika sudah ada analisis, mencarikan solusi. Tadi solusinya itu bukan hanya Bapak sendiri, tadi ada balik lagi Pak ya, rekan sejawat dan nanti ada rapat juga yang pada akhirnya fakir ini naik kelas karena tadi anak APK. Karena sudah ada data anak tersebut sudah di bawah 50 IQ-nya gitu ya Pak. Artinya tidak menjadi apa ya masalah ketika dia naik, kadang-kadang kok dia bisa naik. Nah itu berarti kan langkah-langkah yang sudah Bapak ambil ini ya luar biasa ya Pak, karena memang takutnya ada apa ya timbul permasalahan bagi yang lain gitu. Iya. Nah, tadi ada keadilan pun dapat dan kasih sayang pun dapat. Memang hak tersebut memang harus didapatkan pada setiap individu. Ya Pak ya. Iya. Ya, kita lanjut di poin 5 Pak. Nah, hal apa saja nih Pak yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus problematika, dan memang kalau dibilang pengambilan keputusan ini sangat apa ya dilema sekali Pak ya. Iya betul. Pada intinya apalagi kalau sudah dekat, teman dekat atau gimana, bagaimana menurut Bapak? Ya, masalah kan masalah dilema etika itu kalau secara jujur emang berat kalau kita laksanakan, tapi bagaimanapun adalah sebuah tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan. Makanya seorang pemimpin yang pertama, keputusan itu haruslah yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Artinya benar-benar tidak merugikan salah satu pihak. Kalau dia benar ya benar, kalau dia salah ya salah. Kemudian kalau ada di antara teman sejawat ya seperti tadi, bahwa keputusannya yang diambil harus dengan bijaksana. Kemudian kalau ini terjadi pada peserta didik juga sama, harus sesuai dengan tingkat kesalahannya itu sendiri. Dilema etika yang dipakai itu yang mana? Atau misalnya tadi antara keadilan kasih sayang, kemudian kasih sayang dengan tanggung jawab, itu harus benar-benar dilaksanakan. Kemudian kita juga bisa mengubah mindset di antara teman kita dalam melaksanakan sebuah keputusan yang dibuat. Kebiasaan yang sudah membudaya tentu tidak mudah untuk menerima perubahan dari cara pengambilan keputusan terkait dilema etika. Ini artinya kadang-kadang kan orang yang belum tahu itu kadang-kadang mengatakan bahwa yang di keputusan yang kita ambil itu kadang-kadang terkesan pilih kasih. Padahal kita memutuskan itu dengan udah sebijaksana mungkin supaya tidak merugikan salah satu pihak gitu. Dan ini merupakan bukan keputusan yang mudah, karena kita akan menyadari bahwa setiap pengambilan keputusan akan merefleksikan integritas sekolah. Bagi saya sebagai pemimpin, nilai-nilai apa yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut, dan keputusan yang diambil kelak akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitarnya. Nah itu merupakan sebuah tantangan kita dalam mengambil keputusan. Selain itu juga kita ingat juga filosofis Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dengan 3 semboyannya itu ya, Tuturi Handayani, Ingat Sosungtolodo, kemudian satu lagi Ing Madyo Mangun Kas. Itu harus benar-benar dilaksanakan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai kita mengambil keputusan, kita berbuat A yang disampaikan kepada teman-teman guru atau anak yang B. Jadi apa kata dan perbuatan itu benar-benar harus sesuai, selaras dengan dengan perilaku yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Barangkali itulah singkatnya. Dari apa yang disampaikan Bapak, saya ulangi lagi karena dilema itu ya
jujur ya Pak, karena seorang pemimpin itu memang seperti Bapak ini sangat berat ya Pak ya. Betul, Sulit berat, diambil. emang berat. Kalau dilema etika emang lumayan berat permasalahan sebetulnya enteng, Heeh. gampang gitu, gampang dilihat gitu. Cuma ketika kita memutuskan itu yang cukup Yang berat berat. juga. Jadi dengan rekan sejawat yang Iya, biasa tahu. ngobrol bareng ya kan. Iya itu. Dan memang Mana di sini juga dilema. iya. Iya. Ya, apa namanya? Sebelah salah lah kalau bahasa Iya Indonesia. betul iya. Nah, di sini keputusan yang ini yang Pak sampaikan tetap menjunjung nilai kebajikan ya Pak ya. Betul. Kebajikan, nilai-nilai yang positif, yaitu Sunamil ini harus bijaksana, atau kalau dari yang rekan sejawat, kalau yang menurut itu saya tangkap itu ketika dia salah ya ada rasa apa namanya tadi kasih sayang dan tanggung jawab, atau Iya. sebaliknya tergantung dari apa yang dialami gitu ya Pak. Iya. Pada dasarnya memberikan apa yang dia perlukan gitu, sehingga murid pun akan lebih baik juga ke depannya. Nah, dari yang ini ada tantangan juga ya Pak dalam ketika memberikan kebijakan itu, yang kebiasaan itu merubah mindset ya Pak ya. Nah betul. Perubahan Itu tantangan juga. ya. Nah, tapi ya inilah seorang pemimpin yang bagaimana memberikan keputusan itu yang terbaik tanpa menimbulkan masalah yang baru gitu ya Pak ya. Iya betul. Nah, untuk yang selanjutnya ini yang saya tangkap adalah tetap menjunjung tinggi apa namanya tadi Pak, apa semboyan kayak jadi apa ya. Iya. Tutur Handayani yang di depan, di tengah, dan di Dan di belakang. belakang. Terkadang kita juga sudah memberikan itu bagaimana menyikapinya gitu Pak. Iya. Yang menjadikan Bukan contoh yang terbaik, tapi kadang-kadang beda juga penafsirannya kan. penafsirannya Iya. bagaimana menyikapinya Pak gitu. Iya. Kita baik belum tentu yang lain Iya. baik gitu ya Pak ya. Kan dilema ya Pak. Iya dilema juga itu. Oke, kita lanjut Pak di poin 6 ke Pak An nih. Apakah Pak An memiliki sebuah tata cara atau jadwal Pak tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Pak An langsung melakukan di tempat atau seperti apa yang dijalani? Terus terang aja kalau masalah tata cara atau jadwal penyelesaian masalah dilema etika di sekolah yang saya pimpin, saya terus terang tidak memiliki tata cara atau jadwal. Saya akan menyelesaikan permasalahan itu apabila itu terjadi. Jadi sifatnya itu kondisional ya, itu sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi, kapan itu terjadi, di mana yang terjadi, terutama di sekolah. Kalau tempatnya tentunya kita juga harus mencari tempat yang privat istilahnya ya, jauh dari teman-teman untuk menyelesaikan. Jadi intinya dan mengambil keputusan itu yang jelas harus dipenuhi dengan nilai kebajikan dan segera mungkin dilaksanakan agar tidak berlarut-larut. Jadi intinya ketika ada permasalahan baru kita tangani, dan tempatnya juga disesuaikan. Artinya tidak langsung ditegur di tempat umum, punya tempat tersendiri misalkan. Oke, yang saya tangkap ya Pak dari poin 6 ini pada intinya apakah ada jadwal atau tata cara ya Pak ya ketika ada permasalahan. Nah, yang biasa Pak itu menyesuaikan kasusnya yang terjadi. Kalau memang nanti ada lihat dulu apakah harus ditindak lanjut atau hanya tadi apakah dilema atau tujuan moral gitu ya. Karena memang nggak sepihak gitu Pak, mungkin mencari informasi yang saya tangkap gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk ada si A gini-gini kita langsung PR, ternyata itu menjadi bumerang buat kita gitu ya. Dan untuk tempatnya tadi disampaikan mencari tempat yang apa ya namanya, tempat yang bukan resmi sih, tempat khusus lah, khusus ya. Dalam artian sharing apakah tadi untuk menganalisis atau mengidentifikasi masalah tersebut, jangan sampai masalah tersebut apa ya tadi yang menurut saya sangat tangkap itu menjadi salah gitu terus yang diambil. Tadi ketika ada masalah Bapak saya luar biasa nih Pak, langsung mencarikan solusi yang tercepat yang terbaik, karena memang jangan sampai berlarut-larut. Kalau berlarut-larut nanti ada permasalahan yang baru lagi, nggak selesai ya, tambah-tambah gitu. Tambah-tambah malah tambah masalah ini. Iya.
Oke Pak, dari tadi poin 6, nomor 7 ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus di Problematika? Kalau ditanya seseorang tentunya ada ya, karena kita kan dalam sebuah lembaga pendidikan itu kan ada yang namanya teman sejawat, kemudian tentunya juga pemikiran mereka itu sangat kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan dilema etika atau butuhan moral. Kemudian selain itu juga faktor yang paling juga adalah komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan kepada teman sejawat atau murid kita yang mengalami dilema etika ya, dilema etika atau bujukan moral. Jadi kalau komunikasi kita baik ketika kita menyelesaikan permasalahan, maka itu juga akan mempermudah kita untuk menggali informasi-informasi yang kita harapkan, sehingga apabila informasi atau komunikasi kita itu bisa diterima oleh mereka, maka ketika kita mengambil keputusan itu keputusan yang benar-benar adil dan bijaksana. Itu aja barangkali. Siap Pak. Yang terangkat dari poin 7 ini, memang tidak hanya seorang pemimpin walaupun memimpin tertinggi, tetapi ketika ada masalah memang awalnya yang saya tangkap ini yang luar biasa adalah komunikasi ya Pak ya. Iya betul. Komunikasi atau apa yang namanya sharing bareng, karena memang pasti kan rekan sejawat pun nanti akan melihat gitu ketika ada permasalahan, mungkin bisa sumbangsi atau memberikan saran ya Pak ya. Iya. Jadi kalau ibaratnya nggak pusing gitu ya Pak. Kalau sendiri. Kalau sendiri pusing-pusing. Mana tahu solusinya salah kan repot juga. Repot. Dan memang rekan sejawat ini yang sangat sangat dibutuhkan gitu ya Pak ya. Betul. Bagaimanapun dalam sebuah lembaga kan kita istilah katanya kan tertinggi, tapi tetap aja kita masukan dari teman itu sangat dibutuhkan. Ya mau nggak bisa jalan sendiri. Dan selanjutnya ada apa tadi? Ketika ada kasus mungkin dari murid, karena itu kan bukan sejawat bisa berbagi sharing pelajaran gitu ya Pak ya. Teman sejawat kan bisa mencari solusi gitu. Tapi itu tetap keputusan kan kita yang menentukan gitu kan. Untuk referensi gitu ya Pak. Iya betul. Kira-kira saran ini baik ya. Nah itu ada saran yang tidak baik telan langsung bahaya gitu. Kayak Dan di sini ada apa yang menggali tujuannya buat apa sih menggali informasi untuk mengambil keputusan yang Bapak sampaikan gitu. Pada intinya tidak merugikan beberapa pihak gitu. Iya. Ini yang terbaik ya tetap bersama gitu ya. Iya. Oke, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang Pak petik dari Pak mengambil keputusan dari dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir, jadi pembelajaran yang dapat saya terima, yang dapat saya dapatkan dari hal ini adalah yang pertama, saya bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah yang saya pimpin, baik itu tentang teman sejawat atau peserta didik. Kemudian yang kedua, setelah mengidentifikasi, tentunya kita juga bisa menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh teman sejawat atau peserta didik, apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Jadi kita lebih tahu lagi, sehingga apabila kita sudah mengidentifikasi, kemudian kita sudah menganalisis permasalahan, baru kita menentukan bagaimana menguji kebenaran itu dan menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan itu bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berpusat kepada keadilan, baik itu keadilan pada teman sejawat atau keadilan pada peserta didik. Jadi itulah hal-hal yang dapat saya ambil dari sebuah keputusan dilema etika. Pak, yang saya tangkap di sini yang Bapak sampaikan dalam yang yang bisa
dari ambil manfaatnya adalah sebenarnya ini Bapak mengidentifikasikan tuh ya masalah yang ada, baik pada rekan sejawat ataupun pada murid yang pada nantinya pada akhirnya yang keputusan yang diambil. Dan yang kedua itu analisis permasalahan, yaitu tadi ada dilematika ataupun bukti moral. Dan yang ketiga menentukan menentukan pengujian prinsip ya, menggunakan prinsip-prinsip atau yang salah satunya keadilan kepada baik rekan sejawat maupun pada murid. Pada akhirnya memang nanti menentukan keputusan dan memang hak tersebut harus dipenuhi oleh rekan sejawat ataupun murid ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya yang yang luar biasa. Tadi sudah janjian gitu ya Pak, memang kegiatan ini bersama yang sangat repot gitu ya Pak, tapi saya tetap berusaha untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP yang nantinya kegiatan ini akan berkelanjutan gitu. Mungkin dari saya itu aja. Mohon atau ya meminta saran atau yang masukan untuk saya Pak, gimana Pak? Pertama mungkin mohon maaf apabila tadi jawabannya kurang pas, mohon maaf. Kemudian saran berikutnya adalah tegakkanlah terus dalam menjalankan tugas sebagai CGP apa yang diperintahkan oleh PP dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga pada akhirnya mendapatkan CGP. Setelah CGP artinya nanti PG, bukan PG ya, GP ya, GP guru penggerak yang dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan harapan kedepannya bisa mengembangkan ilmunya khususnya di wilayah kita yaitu Cengkareng Timur. Jadi barangkali pesan terima kasih Pak. Tadi kesempatannya seperti biasa yang disampaikan ini, insya Allah Pak, saya akan berusaha gitu ya Pak, semaksimal mungkin, sebaik mungkin dari saya pada intinya meningkatkan potensi menjalankan tugas oleh PP yang dilakukan tugas ini mau tidak mau harus dilakukan. Bentuknya tadi ada video, ada teks juga. Kalau saya sampaikan, saya minta video gitu biar real gitu. Nah di sini menjadi agar nanti insya Allah syukur di akhir bulan ini menjadi guru penggerak gitu ya. Sama itu harapan dari CGP semua, biar semua selesai tuntas bebannya, tinggal dapat sertifikatnya gitu. Kita kemudian diimplementasikan di wilayah Cengkareng. Insya Allah. Karena kan tidak semua punya kesempatan karena kan susah juga kan, terutama yang PNS kan, khususnya PNS itu. Saya ini Pak Agus ini ya Sulaiman. Sulaiman. Ya Sulaiman. Banyak kan P3 kalau terbalik ya. Cuma Pak itu doang. Pas Tikno doang kan. Sama itu Tikno. Yang lainnya P3 semua. Iya, makanya. Bingung tuh gimana Pak. Kalau PNS kan minimal kan 3P. Iya. Dan karena kan untuk yang ke atasnya lebih itu Pak. Kalau dari PNS ya. Karena kan regulasi dari P3 kan belum ada ini. Iya. Saya bingung Pak. Iya. Kenapa dia ya saya masih sering Pak, kenapa nggak dari awal dikat aja udah khusus PNS gitu. Gimana tuh? Kemarin waktu pendataan yang TGP 5 itu kan hanya PNS aja yang diangkat ke atas. Tapi pas awal lagi ya, pas awal di daftar CV-nya atau gimana informasi dari itu khusus PNS. Tapi mudah-mudahan lah nanti ada apa itu regulasi baru gitu. Karena kan itu kan 3B ya. Kalau P3 kan sementara itu kan 3A. Dan itu juga sistem kenaikan pangkatnya kita kan nggak tahu seperti apa. Sudah ada aturannya belum? Belum ada. Kalau yang PNS kan 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun kan bisa 3A lah, 3P gitu kan. Sekarang kan
syarat untuk itu kan emang lebih mudah sekarang 3B. Mm-mm. 3B udah bisa untuk cakep ya. Mm-mm. Tapi kalau P3 kan sekarang baru Tiga. 3 ahli pratama ya. Mm-mm. Nah, dari ahli pratama ke Madja ya, golongan muda itu kan nggak tahu tuh berapa tahun. Mm-mm. Karena kan sampai saat ini kan belum ada itu Mm-mm. juknisnya gitu kan, Fitness, ya. belum ada. Mm-mm. Sistem kenaikan bakat P3K itu seperti apa? Ada yang PNS kan tadi 2 tahun, minimal 2 tahun. Iya, Nah, itu 2 kan tahun nggak ada. Kan kita berdoa aja lah, mudah-mudahan istilahnya ada gitu jenjang karir ke depannya, ada dari walaupun dari P3K. Karena kan yang muda-muda sekarang yang potensial kan ada P3K. Yang PNS kan banyak kan yang sepuh-sepuh kan, yang golongan tinggi tapi iya usia. usia kan usia udah di atas 55 tahun kan udah nggak bisa. PNS sudah, CPNS sudah buka. Jangan nggak buka makanya itu. Yang ikut CGP, Iya. seleksinya dari awal yang itu berkurang Iya. karena tahu gimana tuh Pak. Jadi apa penilaian itu Pak? Apa karena apa Pak? Misalnya yang PNS itu yang mau ikut tuh gimana? Nggak tahu. Cuman ya itu mungkin ya mereka tidak mau di tambah beban-beban kayak gini mungkin. Apalagi dia udah ngelidik temennya sibuk apa kan. Mana-mana gitu ya kayak gitu. Tiap hari Zoom, tiap hari tugas, terus aja ya. Akhirnya dia ikut sekedar ikut doang. Ya artinya Bapak ya. dia ngisi esai gitu. Ya gitu. Saya udah daftar Pak gitu ya. Oh iya, Iya, bagus. iya. Hasilnya Dia tetap daftar esainya ada karena kan kita tanda tangan ya. Mm-mm. Itu kan pas pengumuman lolos. Sebetulnya kan PNS gue udah ikut daftar kemarin yang angkatan 7 ya, 7. 7, 9 kemarin kan. 8. Iya, 9 ya. iya. Sebenarnya udah daftar, cuman nggak tahu. Banyak kan yang daftar malah CG itu P3K Bingung Pak. sama KKI. PNS nya sekarang kayaknya di Cengkareng juga tahu ada nggak? PNS Sama Bangga berapa orang? Pak Heri. Pak Heri doang yang 14. Pak Heri, Bu Faiza, kan saya sempat baca share tuh. Timur itu paling banyak ya kayak yang musik kan 10 gitu kan. Yang Itu PNS. timur, sekarang timur. Tahu PNS apa enggak cuma ya yang saya tahu PNS tuh Pak Heri, Bu Faiza. PNS tuh. Lainnya P3K. Sebetulnya bertiga. Tapi ada berapa? Ada 10. Kurang lebih kan kalau di langsung Cengkareng Timur, nah itu kelihatan. Kita ngeliatnya dari atas nih. Iya. Jadi itu yang angkatan 9. Yang pasti Pak Heri udah Iya. 3 sih, udah. Lalu udah segitu. Pak Heri sama Pak Tikno bukan siapa? Pak Tikno ya? Dulunya Pak Tikno. Cuman kalau Pak Tikno kan ya harusnya di DC, cuman sering ngamen kan ya, sering kemana-mana. Iya. Akhirnya terjegal di situ Pak. Dari itu ya? Dari tertunda itu yang kenaikan itu. Akhirnya udah 3C. Dia masih 3B? Iya. Belum mau masih Bukan 3C? ngajuin langsung karena memang pengalaman sih kayak Iya. pengalaman baru Oh belum. Paling loncat dari pengawas tadi paling mau. mudah-mudahan berharap gitu ya. Emang terbaik sih kalau ada ini emang layaknya sih Iya, harusnya. Cuman kalau dia keluar kita dapat juga. Iya, nggak ada yang mandu. Harus manggil gitu. Kalau dulu kan istilahnya dipanggil orang ini. Terus ada di luar kita yang manggil. ilmunya Dia kalau segi ilmu udah mumpuni. pengalaman banyak Iya. ya apa namanya ya sama ilmu tadi benar mumpuni dan mau gitu Dia mau ya. Komputernya juga bagus kan. yang dibilang apa sih man? Segala hal bisa gitu. Dia belum punya anak juga ya? Siapa? 1 tahun. Ya ini apa ya kalau belum dia udah berapa kan ya? Saya udah kurang lebih 9 bulan. Tujuh apa? Beda 3 bulan ya, berarti 9 bulan gitu. Sambil ini ya? Oh iya.
kayak udah lama gitu.